Magdir bareng PH-nya ke sana aja ya, geser sorry. Teman-teman maaf ya, geser sana ya. Bisa kita agar lebih luas. Oh sini aja Pak, udah rapi Pak. Sini aja Pak, di atas aja. Di atas tadi sorry. Oh ya, sana susah. Pak Magdir ajak ke sini Bang. Pak Magdir Bang. Bang Magdir. Halo. Silakan Bang. How are you? Thanks for your coming. Bang sini Bang, silakan Bang. Maaf Bang. Bisa sampaikan terkait malam ini. Ya, sebentar. Pak Magdir. Aduh Bang. Ya siap ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Rekan-rekan pers yang saya hormati, seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya seluruh simpatisan, anggota dan kader PDI Perjuangan. Hari ini 1 Agustus 2025, saya mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahwa tadi pagi ketika bangun pagi jam 4:30, dalam tradisi untuk doa bersama, saya mendapatkan kabar terhadap keputusan dari Bapak Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan amnesti, salah satunya kepada saya dan juga abolisi kepada Pak Tom Limbong. Suatu keputusan yang kami tanggapi dengan penuh ungkapan rasa syukur, dan kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada doa dan dukungan dari Ibu Megawati Soekarno Putri beserta seluruh anggota dan kader PD Perjuangan yang selama ini telah memberikan suatu spirit yang luar biasa. Yang kedua, tentu saja kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo atas keputusan memberikan amnesti tersebut, yang artinya apa yang kami suarakan di dalam pledoi, di dalam duplik tentang keadilan yang hakiki dijawab oleh beliau dengan menggunakan hak prerogatif dari Bapak Presiden yang juga sudah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan DPR RI, seluruh fraksi-fraksi DPR RI, dan juga kepada Menteri Hukum, sehingga seluruh karunia hari ini kami terima. Yang selanjutnya tentu saja amnesti ini menjadi suatu spirit bagi saya sebagai kader PDI Perjuangan untuk menjalankan tugas-tugas utama. PDI Perjuangan itu lahir dengan suatu spirit untuk memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan dalam Pancasila. Dan selama ini sebagai sekjen, saya terus mendapatkan arahan Ibu Mega bagaimana pelembagaan partai dilakukan, termasuk dengan spirit anti korupsi tersebut. Selama menjadi tahanan di KPK, yang sejak awal saya katakan saya masuk dengan kepala tegak dan akan keluar juga dengan kepala tegak, tetapi ternyata saya lebih merunduk karena saya begitu banyak belajar tentang kehidupan di sini. Saya telah mengambil keputusan untuk mengambil kuliah hukum agar nanti bisa lebih efektif di dalam menyuarakan bagaimana PD Perjuangan juga menjadi partai yang benar-benar memperhatikan aspek penegakan hukum berdasarkan due process of law, mendukung supremasi hukum dan mencegah anti korupsi. Maka saya mengambil S1 hukum di Universitas Terbuka dan sudah diterima sebagai mahasiswa, dan saya sudah menetapkan langkah-langkah selanjutnya karena Republik ini dibangun dengan suatu semangat keadilan, mewujudkan kemanusiaan. Di dalam konferensi Asia Afrika kita menyemaikan keadilan bagi bangsa-bangsa di dunia. Bung Karno menjadi pendekar dan pembebas bangsa Islam. Masa kita tidak bisa menjadi mercusuar keadilan
dan kemudian kita harus berantem sesama anak bangsa, dan hukum tidak bersifat adil bagi seluruh anak bangsa. Sehingga saya di sini juga menuliskan beberapa buku, ada 5 buku yang nanti akan dapat saya sempurnakan setelah saya sekali lagi diberikan amnesti oleh Bapak Presiden Prabowo, sehingga itu juga menjadi kesempatan bagi saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui pengabdian kepada PDI Perjuangan dengan sebaik-baiknya. Saya juga akan menuliskan seluruh pengalaman hidup ini akan menjadi suatu pembelajaran agar seluruh anak bangsa juga mau menjadi pejuang keadilan. Jadi saya juga di dalam menerima keputusan dari pimpinan KPK, saya juga menyampaikan terima kasih. Kita semua belajar dari peristiwa ini. Tidak ada anak bangsa yang ingin korupsi. Semua anak bangsa ingin keadilan itu ditegakkan. Kalau keadilan ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan dan secara fair, nggak ada penyalahgunaan kewenangan. Karena itulah di sini kami juga membangun tradisi setiap pagi jam 6 kami nyanyikan lagu Indonesia Raya. Meskipun ada yang juga kecewa, tetapi saya katakan apapun persoalan Republik ini, kita tidak boleh berhenti mencintai Republik ini, karena Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa raga yang luar biasa. Kepada aparat penegak hukum saya juga himbau untuk gunakan keadilan yang hakiki, gunakan seluruh instrumen hukum agar benar-benar berkeadilan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penasihat hukum yang juga telah berjuang dengan sebaik-baiknya, pledoi dan duplik yang saya tulis tangan sendiri dengan habis lebih dari 62 pulpen. Itu juga menjadi catatan sejarah bagi pembelajaran kita, bahwa kita semua merindukan keadilan, dan amnesti dari Bapak Presiden Prabowo telah ikut menjawab keadilan itu. Saya akan gunakan momentum ini untuk lebih mencintai Republik ini, lebih berjuang bagi kepentingan wong cilik yang harus menjadi orientasi dari seluruh simpatisan, anggota dan kader PDI Perjuangan. Terima kasih, salam hormat sekali lagi kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Terus berjuang, Satyam Eva Jayate, merdeka! Mas Hasto berarti besok langsung ke Bali atau gimana Mas Hasto? Pulang ke rumah dulu. Besok rencananya? Ya pulang ke rumah dulu ya. Jadi besok saya akan lapor dulu kepada Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Tapi saya ke rumah dulu. Oke, Mas. Oke, siap. Terima kasih Mas Hasto. Terima kasih ya. Terima kasih. Kasih jalan. Mas. Kasih jalan. Bajunya tulisannya apa, Mas? Terima kasih. Lagi Pak, maju. Ayo, Pak. Bang. Ada tanya isi bajunya apa? Dulu di sini dari resmi ya. Pak, sini Pak. Ada Pak. Mas Febri duduk, Mas Febri duduk. Mas Febri tinggi. Ya. Bang, foto gantian Bang. Oke. Ayo. Lihat belakang apa nanti? Tolong Bang. Buka Bang. Yuk. Tolong Bang, kasih ya teman-teman pers. Kasih jalan. Kasih jalan Bang ya. Iya. Enggak kasih jalan sebentar sana Bang. Kasihan Bapak, kasihan. Makasih ya. Jalan Pak, jalan. Selamat aja. Jalan duluan. Misi. Pas toh. Misi.
Buka jalan. Langsung di sini, drivingnya. Gue yang pegangin, lu siapin mobil aja. Buat prevent. Kalau saya berkoordinasi dengan siapa? Dengan siapa untuk koordinasi? Oke. Ini masuk lewat depan, pulang lewat belakang. Pak, turunan Pak. Itu awas. Bapak awas. Turunan. Nanti jatuh. Amin. Tangga. Bang. Siapa yang bawa? Balik. Belum dimasukin. Kasih pam ya. Merdeka. Jalan deh, kawan-kawan. Ayo. Richard tuh masih di telepon. Udah. Pak Richard buat tank mobil. Misi Bang, minum Bang. Jalan Bapak pulang deh. Yuk, mulain. Bang, tak tolong kasih jalan. Ayo jalan Pak. Yuk, pelan-pelan yuk. Ayo Bang, ayo. Lu berdiri begini. Yuk Pak wartawan. Gue depan. Bang, masuk. Richard. Iya. Nah, kabel itu. Ini gimana, Cing? Bang Richard follow aja dulu. Oh, ini kabel apaan ini? Gua follow ya. Ya udah. Tempat gue di sini. Iya. Ayo. Ini ke rumahnya Bang. Mas gak ikut? Hah? Udah itu saja. Suruh ke rumahnya gila, serius. Itu di situ satunya. Itu mobil itu. Nah, mobil itu. Bantuin gua. Tuh, sini udah dipasang, Cat. Nih. Sini. Bang, sini Bang, silakan. Bang depan. Siap ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Rekan-rekan pers yang saya hormati, seluruh masyarakat Indonesia,
dan khususnya seluruh simpatisan, anggota dan kader PDI Perjuangan. Hari ini 1 Agustus 2025 melaksanakan menindaklanjuti Perpres terkait dengan amnesti yang diberikan kepada Bapak Hasto Kristianto. Tadi sudah dilaksanakan dan yang bersangkutan sudah dikeluarkan dari rumah tahanan di KPK dan rekan-rekan itu sudah tadi saya kira sudah meliput. Perlu kami sampaikan bahwa Perpres kami terima tadi pukul 19.00 diantar oleh Pak Dirjen AU dari Kementerian Hukum, kemudian kami terima dan kami proses. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ditanyakan. Pak, dengan ini berarti secara resmi bahwa KPK batal melakukan polisi. Kan karena kan sebenarnya kan mengatakan bahwa KPK pernah menimbulkan berasal dari presiden. Betul. Jadi dengan adanya amnesti ini serta merta proses hukum hentikan. Apakah memang Kamera, Pak. kayak semacam mengeluarkan sprendik lain? Kalau kemarin seperti sebelumnya kan kalah praper ngeluarin sprendik baru. Apakah dalam hal ini ada arah ke sana, misalkan ada dugaan tindak pidana lain misalkan untuk membuka penyelidikan baru dengan hal ini? Sejauh ini tidak ada ya. Sejauh ini tidak ada. Jadi dengan terbitnya Perpres terkait dengan amnesti ini, seluruh proses terkait Pak Hasto Kristianto ini dihentikan dan yang bersangkutan sudah dikeluarkan juga dari. Nah, untuk selanjutnya untuk kayak Nuni Istiqomah dan lainnya, yang selanjutnya nanti kami akan lakukan evaluasi. artinya apakah itu juga ada hubungan atau bahkan ada muncul PMPS untuk kedua orang atau tiga yang berbarengan dengan masa? Sejauh ini yang kami terima Perpres amnesti itu untuk Pak Hasto Kristianto. Tidak ini ya, tidak dengan yang Lainnya tidak ada. Untuk khusus untuk Pak Hasto Kristianto. Nah, untuk kedepannya nanti apabila nanti ke depan akan muncul hal-hal sama, kira-kira apa langkah atau plan dari KPK sendiri untuk mengantisipasi banyaknya hal-hal seperti keluarnya amnesti, abolisi dan segala macam itu? Apakah KPK akan melakukan kajian kembali atau seperti apa? Kami yakin bahwa dalam penentuan atau pemberian gerasi, amnesti maupun abolisi yang merupakan hak prerogatif dari Presiden itu sudah melalui pertimbangan yang sangat ketat, termasuk juga meminta pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ini prosesnya saya kira sangat selektif dan ini tidak mungkin diberikan dengan tanpa pertimbangan yang matang dulu. Nama Mas Hasto kira-kira bakalan masuk juga nggak di misalnya kasusnya Pak Doni Tri Istiqomah? Nanti tadi saya sampaikan bahwa untuk kelanjutan perkara yang lainnya kita akan evaluasi ulang dengan adanya Perpres ini, kemudian juga dari sisi hukumnya terhadap tersangka-tersangka lainnya. Demikian. Ditunggu saja. Pak, berarti kasus ini, maksudnya dengan amnesti ini tidak menghentikan kasus yang sama begitu dengan tersangka yang berbeda? Yang kita merujuknya ke Perpres ini saja. Merujuk ke Perpres ini ditujukan kepada Pak Hasto. Di Perpres ini secara spesifik ini diberikan kepada Pak Hasto. Jadi perkara atau permasalahan yang menyangkut Pak Hasto itu dengan terbitnya Perpres ini dihentikan. Maksudnya ada tersangka lain kan Doni Istiqomah itu Ya, tadi sudah saya sampaikan untuk yang lainnya nanti kita akan melakukan evaluasi, kita pelajari dulu Perpres ini. Sebetulnya kan baru tadi jam 7 nih kami terima, jam 7 malam Perpresnya.
kami lakukan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dulu nih, karena Pak Hasto ini kan sedang dalam tahanan kami. Nah, dengan Perpres itu serta merta kita karena perkaranya dihentikan atau gugur, maka kami harus mengeluarkan yang bersangkutan. Nah, berikutnya kita akan pelajari lebih jauh. Oke, cukup. Sudah capek dah. Sudah banyakkan berita. Saya ini sudah capek yang dari tadi. Pulang Pak. Mari Pak. Makasih ya rekan-rekan dari Pak Fis. Makasih ya. Hah? Gua Rahmat, tapi videonya Rahmat. videonya konsepnya apa ya? Yang juga kayak kebetulan Ya ya. Siapa nih Mik? Chandra. Pak, sini aja Pak, udah rapi Pak. Ya pemirsa, saat lagi kita akan menyaksikan momen Hasto Kristianto bebas dari rutan KPK Jakarta. Bang, sini Bang, silakan. Bang depan. Siap ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Rekan-rekan pers yang saya hormati, seluruh masyarakat Indonesia, dan khususnya seluruh simpatisan, anggota dan kader PDI Perjuangan. Hari ini 1 Agustus 2025, saya mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Tadi pagi ketika bangun pagi jam 4:30, dalam tradisi untuk doa bersama, saya mendapatkan kabar terhadap keputusan dari Bapak Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan amnesti, salah satunya kepada saya dan juga abolisi kepada Pak Tom Limbong. Suatu keputusan yang kami tanggapi dengan penuh ungkapan rasa syukur, dan kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada doa dan dukungan dari Ibu Megawati Soekarno Putri beserta seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan yang selama ini telah memberikan suatu spirit yang luar biasa. Yang kedua, tentu saja kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo atas keputusan memberikan amnesti tersebut, yang artinya apa yang kami suarakan di dalam pledoi, di dalam duplik tentang keadilan yang hakiki dijawab oleh beliau dengan menggunakan hak prerogatif dari Bapak Presiden, yang juga sudah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan DPR RI, seluruh fraksi-fraksi DPR RI, dan juga kepada Menteri Hukum, sehingga seluruh karunia hari ini kami terima. Yang selanjutnya, tentu saja amnesti ini menjadi suatu spirit bagi saya sebagai kader PDI Perjuangan untuk menjalankan tugas-tugas utama. Bahwa PDI Perjuangan itu lahir dengan
suatu spirit untuk memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan dalam Pancasila. Dan selama ini sebagai sekjen, saya terus mendapatkan arahan Ibu Mega bagaimana pelembagaan partai dilakukan, termasuk dengan spirit anti korupsi tersebut. Selama menjadi tahanan di KPK, yang sejak awal saya katakan saya masuk dengan kepala tegak dan akan keluar juga dengan kepala tegak, tetapi ternyata saya lebih merunduk karena saya begitu banyak belajar tentang kehidupan di sini. Saya telah mengambil keputusan untuk mengambil kuliah hukum agar nanti bisa lebih efektif di dalam menyuarakan bagaimana PD Perjuangan juga menjadi partai yang benar-benar memperhatikan aspek penegakan hukum berdasarkan due process of law, mendukung supremasi hukum dan mencegah anti korupsi. Maka saya mengambil S1 hukum di Universitas Terbuka dan sudah diterima sebagai mahasiswa, dan saya sudah menetapkan langkah-langkah selanjutnya karena Republik ini dibangun dengan suatu semangat keadilan, mewujudkan kemanusiaan. Di dalam konferensi Asia Afrika kita menyemaikan keadilan bagi bangsa-bangsa di dunia. Bung Karno menjadi pendekar dan pembebas bangsa Islam. Masa kita tidak bisa menjadi mercusuar keadilan dan kemudian kita harus berantem sesama anak bangsa, dan hukum tidak bersifat adil bagi seluruh anak bangsa. Sehingga saya di sini juga menuliskan beberapa buku, ada 5 buku yang nanti akan dapat saya sempurnakan setelah saya sekali lagi diberikan amnesti oleh Bapak Presiden Prabowo, sehingga itu juga menjadi kesempatan bagi saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui pengabdian kepada PD Perjuangan dengan sebaik-baiknya. Saya juga akan menuliskan seluruh pengalaman hidup ini akan menjadi suatu pembelajaran agar seluruh anak bangsa juga mau menjadi pejuang keadilan. Jadi saya juga di dalam menerima keputusan dari pimpinan KPK, saya juga menyampaikan terima kasih. Kita semua belajar dari peristiwa ini. Tidak ada anak bangsa yang ingin korupsi. Semua anak bangsa ingin keadilan itu ditegakkan. Kalau keadilan ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan dan secara fair, nggak ada penyalahgunaan kewenangan. Karena itulah di sini kami juga membangun tradisi setiap pagi jam 6 kami nyanyikan lagu Indonesia Raya. Meskipun ada yang juga kecewa, tapi saya katakan apapun persoalan Republik ini, kita tidak boleh berhenti mencintai Republik ini, karena Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa raga yang luar biasa. Kepada aparat penegak hukum saya juga himbau untuk gunakan keadilan yang hakiki, gunakan seluruh instrumen hukum agar benar-benar berkeadilan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penasihat hukum yang juga telah berjuang dengan sebaik-baiknya, pledoi dan duplik yang saya tulis tangan sendiri dengan habis lebih dari 62 pulpen. Itu juga menjadi catatan sejarah bagi pembelajaran kita, bahwa kita semua merindukan keadilan, dan amnesti dari Bapak Presiden Prabowo telah ikut menjawab keadilan itu. Saya akan gunakan momentum ini untuk lebih mencintai Republik ini, lebih berjuang bagi kepentingan wong cilik yang harus menjadi orientasi dari seluruh simpatisan, anggota dan kader PD Perjuangan. Terima kasih, salam hormat sekali lagi kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Terus berjuang, Satyam Eva Jayate, Maria! Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di KPK Jakarta terkait pemberian amnesti Presiden Prabowo untuk Hasto Kristianto, sudah ada rekan kami Hendry Aprila. Selamat malam Hendry, seperti apa situasi terkini di sana? Silakan Hendry. Ya baik, selamat malam Reni. Kalau untuk situasi terkini di Komisi Pemberantasan Korupsi, tepatnya di Gedung Merah Putih KPK, di mana dalam hal ini tentunya Hasto Kristianto baru saja dilepas ataupun dibebaskan dari rumah tahanan ataupun rutan KPK, yang kemudian ini kami lihat pun tadi kami pantau sejak pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Hasto Kristianto baru saja bebas dari tahanannya. Mengingat informasi ini juga berkaitan dengan putusan ataupun
ataupun kebijakan politik dari Presiden Republik Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Dalam hal ini Prabowo Subianto memberikan amnesti dan juga abolisi terhadap tahanan. Begitu yang kami maksud adalah amnesti ini sendiri, bahwa Prabowo Subianto ataupun Kementerian Hukum juga telah menyampaikan terkait dengan jumlah dari amnesti yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan keputusan Presiden ataupun Kepres, yang juga ini berkaitan pada undang-undang ataupun pasal 14 ayat 2 Undang-Undang 1945, yang kemudian ini dibebaskan sebanyak 1.178 maksud kami orang yang juga dibebaskan. Dalam hal ini tentunya Prabowo tidak hanya melakukan amnesti saja, namun juga abolisi yang dilakukan oleh Thomas Trikasih Lembong ataupun Tom Lembong yang berkaitan dalam kasus importasi gula. Kemudian selain itu juga tentu kami pantau juga tadi di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, baru Dirjen ataupun Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum juga langsung menyerahkan surat yakni keputusan Presiden ataupun Kepres yang langsung diserahkan kepada KPK untuk membebaskan yang berkaitan adalah Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP. Yang kemudian juga dalam hal ini tentunya tidak hanya Kementerian Hukum tidak hanya memberikan surat ini kepada KPK, namun juga memberikan surat ini ke Kejaksaan Agung untuk membebaskan Thomas Trikasih Lembong. Tidak hanya itu, tentunya juga Hasto Kristianto juga tadi sempat menyebutkan setelah dilakukan pembebasan dan juga menyampaikan bahwa rasa terima kasih dan juga hormat kepada Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto, bahkan juga berterima kasih kepada para pendukung yang sudah terus mendukung selama proses hukum yang dilakukan oleh Hasto Kristianto, baik itu saat Hasto ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember 2024, kemudian juga pada saat proses hukum dan juga penetapan vonis Hasto Kristianto selama 3,5 tahun yang dilakukan pada 29 Juli 2025. Dan kemudian selanjutnya itu juga tentu Hasto Kristianto juga tadi informasi yang kami dapatkan akan langsung menuju ke kediamannya untuk melakukan istirahat terlebih dahulu. Dan tentunya juga dari pihak KPK juga tadi menyampaikan bahwa dalam hal ini tentu pihak KPK tidak mengurangi rasa semangat untuk terus melakukan penangkapan ataupun mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia untuk terus juga meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun juga selain hanya itu, tentunya Hasto Kristianto juga dalam hal ini juga dalam putusan ini, maksud kami dalam kebijakan Presiden ataupun kebijakan politik Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto yang juga sebelumnya telah diketahui oleh DPR RI yang juga disampaikan melalui konferensi pers pada tanggal 31 Juli 2025 tepatnya di malam hari, dan kemudian juga sudah ditandatangani oleh Presiden surat keputusan ataupun Kepres yang sudah ditandatangani maksud kami sejak tadi sore, dan langsung disampaikan konferensi pers melalui Kementerian Hukum, dan kemudian langsung diberikan surat-surat kepada pihak-pihak terkait, seperti halnya kalau untuk Hasto Kristianto ini langsung diberikan kepada KPK. Dan juga tentunya dalam hal ini tentu juga memberikan rasa kepercayaan dan juga peningkatan atas kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus meningkatkan dan juga memberikan informasi-informasi terkait dengan penahanan dari beberapa kasus. Dan tentunya selain itu juga Hasto juga tadi sempat mengucapkan terima kasih banyak kepada para pendukungnya. Sementara kembali ke Anda, Reni. Baik, Henry, terima kasih atas laporan Anda dari Rutan KPK Jakarta dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami masih akan mengupdate informasi terkait pembebasan Hasto Kristianto dan juga Tom Lembong usai jeda berikut.